Hai guys, perkenalkan nama aku Raya Ardila Prasesti dan kali ini aku akan membuat kartu bercerita. Jadi yang pertama aku dapat kupu-kupu. Jadi suatu hari aku sama teman-teman aku ini pergi kayak ke tempat kayak kebun binatang gitu, tapi sebenarnya bukan benar-benar kebun binatang, dimana lebih tepatnya tuh kayak kebun binatang khusus serangga gitu guys. Jadi kita tuh masuk nanti ke ya kalau nggak ke aviari ya ke kayak kandang kaca-kaca gitu yang penuh dengan hewan serangga gitu kan ya. Ya udah pertama-tama kita disuguhi sama apa tuh namanya sih, ntar ya, kita disuguhi tuh sama kayak jajaran-jajaran kandang kaca gitu yang penuh dengan hewan-hewan eksotis seperti kayak kumbang, terus habis itu belalang, apalagi belalang sembah yang kayak belalang sembah yang bentuknya bunga anggrek, terus habis itu berbagai hewan eksotis lainnya lah, serangga eksotis lainnya. Dan terus habis itu kita ini masuk ke apa ya, kayak ke aviary gitu, dimana aviary ini khusus buat kupu-kupu guys. Dan jadi tuh di situ kayak sejenis hutan mini gitu, dia bisa dilewatin orang kayak aviary burung gitu lah, tapi di situ bukan instead burung, di sana tuh adanya kupu-kupu guys. Dan kupunya tuh warna-warni, cantik-cantik semua, pokoknya tuh bagus banget dan aku suka. Jadi aku sama teman-teman aku foto-foto di sana, dan juga di sana kita bahkan bisa nangkap kupu-kupu as long apa ya, kayak gentle dan gak itu nanti disediain jaring, tapi jaringnya juga nggak gede-gede banget, jadi kayak lumayan kecil tapi ya masih bisa apa namanya buat nangkap, dan jaringnya kecil tapi panjang gitu. Nah ya udah, aku sama teman-teman aku nangkap dan ya seru sih sebenarnya, soalnya emang boleh dibolehin nangkep dan boleh beberapa bawa pulang, karena emang apa itu namanya sih, kan itu kan harus tetap berjalan ya cycle di sana, karena kan pasti nanti tambah banyak gitu kan kupu-kupunya. Jadi kadang-kadang tuh kupu-kupu yang boleh dibawa pulang, bahkan di sana ada kalau misalnya ada kupu-kupu mati di sana, nanti kupu-kupunya diambil dan dijadiin souvenir kayak gitu. Souvenirnya tuh kayak nanti mayat kupu-kupu kering dijadiin apa ya, kayak kan tau gak sih, bisa di figura-figura kayak gitu. Nah ya kayak gitu, atau enggak dijadiin kalung atau anting atau lain sebagainya. Terus aku dapet burung hantu. Nah sebenarnya di sini tuh nggak cuma nyediain kupu-kupu doang, sebenarnya ada sih burung-burung itu sejenis kayak segala macam hewan yang bisa terbang sih sebenarnya. Nah ya udah, di sana kita bakal ketemu burung hantu dan kita ya foto-foto dengan burung hantu yang ada di sana. Pokoknya itu seru banget, pokoknya memorable. Dan ya di sana kita burung hantu tuh nggak cuma foto-foto doang, tapi kita juga ngasih makan burung hantunya, kayak ngasih makan tikus gitu, tikus yang udah mati. Dan ternyata burung hantu nih makan tikusnya tuh kayak full, kayak langsung apa ya, setelan-telannya gitu, nanti dikeluarinnya tuh pas nanti gitu loh guys. Terus aku dapat petani. Nah terus setelah apa itu namanya sih, setelah kita dari kebun binatang itu, kita lanjut ke petani guys, petani stroberi kan, emang karena kayak lagi di puncak gitu, jadi kita sekalian ke kayak apa ya, kayak petani-petani stroberi gitu, yang dimana kita bisa metik sendiri stroberinya. Ya udah, habis itu di sana aku sama teman-teman aku have fun lah ya, apa itu namanya sih, have fun, apa itu namanya sih, petik-petik stroberi buat nanti ditimbang, dan juga apa itu namanya, buat nanti ditimbang dan juga dibayar gitu kan ya. Ya udah, setelah kita timbang dan bayar, kita akhirnya makan stroberi di sana dekat kafe dekat petani itu, petani stroberi itu. Dan di sana kita makan apa ya, menu di sana sambil makan stroberi juga. Terus aku dapat teratai, dan di situ view-nya tuh bagus banget, dimana view-nya tuh bukan kayak gunung doang, tapi sana tuh sebenarnya ada kolam-kolam gitu, dimana tuh situ di tengah-tengahnya ada teratai besar banget. Nah teratai besar itu ya kita disuruh foto-foto juga, karena emang teratainya besar dan juga cantik. Kayak kebetulan juga kita ngelihat dia mekar, karena kan itu kayak masih pagi-pagi gitu kan, kayak apa ya, kayak lagi dingin-dinginnya gitu kan. Nah habis itu jadi itu pertama kali mekar dan itu bagus banget, dan kita foto di sana. Terus aku dapet pasar. Nah di sana habis itu kita ke pasar oleh-oleh kan, karena kita mau bawa oleh-oleh balik ke rumah kita gitu kan ya. Nah yaudah, di sana aku beli oleh-oleh macam-macam sih oleh-olehnya, kayak ada gantungan kunci, baju, dan lain-lain. Jadi aku beli sesuai dengan kebutuhan aku. Gantungan kunci kayak buat teman sekelas aku atau buat teman-teman deket aku, terus kayak baju buat orang tua aku gitu. Dan ya sebenarnya sih aku rasa cukup sih cuma buat beli gantungan kunci dan baju. Kalau buat teman-teman dekat dan keluarga doang, dan beberapa dari mereka ya juga beli buat keluarga mereka. Mungkin beberapa yang bahkan bawa oleh-oleh makan, tapi makanan yang gak gampang basi ya, jadi kayak yang apa ya,
kayak mungkin bola susu atau permen mungkin ya. Habis itu aku dapat anjing. Nah tuh habis itu di perjalanan pulang dari oleh-oleh itu kita ketemu anjing guys. Nah dimana anjing ini bukan sekedar jauhnya kan, kita kan kayak lewat apa ya, kayak lewat gang-gang gitu kan buat ke apa tuh, area penginapan gitu kan, bukan gang-gang, tau gak sih yang masih agak luas gitu loh, gangnya masih agak luas gitu buat ke area penginapan. Situ kita jalan karena kebetulan toko oleh-oleh sama apa yang namanya sih penginapannya itu cukup dekat gitu loh, jadi kita jalan aja. Terus kita ketemu anjing, dimana anjing ini bisa dibilang cukup galak dan dia ngejar-ngejar kita. Terus tuh kita kaget dan kita lari sekencang-kencangnya ke apartemen, ke penginapan kita. Terus tuh aku dapat kunci. Ya aku dapat kunci di. Nah terus habis itu ya udah deh, setelah sampai di apa namanya sih, di penginapan kita buru-buru ambil kunci kita, terus kita masuk ke dalam gitu. Nah setelah kita masuk ke dalam apa namanya kamar kita, di situ kita ketawa-ketawa kayak hahaha seru banget ya dikejar. Maksudnya nggak seru sih, tapi kayak deg-degan banget gitu loh, dikejar anjing gitu kan. Soalnya kebetulan itu anjing yang ada di sekitar. Sebenarnya kita udah pernah ketemu beberapa kali, cuma aja biasanya di dalam kandang dan emang cukup agresif gitu loh guys, dia suka gonggong ke orang lewat. Nah kita nggak nyangka kalau misalnya dia bakal pintu pagar itu bakal kebuka gitu, dan dia tuh ngejar kita karena emang dia nggak dikekang. Biasanya kita emang lihat tuh dia dalam pagar tapi nggak dikekang, tapi dalam pagar gitu. Tapi kebetulan hari itu pagarnya kebuka dan kita dikejar gitu guys. Terus itu aku dapat burung hantu. Nah satu teman aku yang dia tuh salah satu penyuka burung hantu guys. Nah di sini tuh dia kan sempat tuh kita ke binatang itu kan tadi, dia tuh sempat beli oleh-oleh burung hantu gitu, boneka burung hantu buat adenya, karena kebetulan adenya ya suka yang soft juga sih, suka apa ya, kayak plush gitu. Dan dia sih beli 2, jadi beli buat adenya sama beli buat dia. Terus tuh aku dapat cermin. Lalu habis itu ada temen aku yang beli cermin. Sebenarnya cerminnya itu bukan cermin biasa yang kayak cuma dipajang. Ya cermin biasa sih, cuma jadi tuh ada hiasannya gitu loh guys. Jadi hiasan kayak hiasan kerang-kerang gitu. Terus dia pengen beli karena emang bagus terus buat di kamarnya dia, karena kebetulan dia tuh konten kreator, kayak beauty konten kreator gitu, dan dia tuh kayak pengen mempercantik pas dia ngefilm dirinya sendiri gitu loh. Terus aku dapat mawar. Nah terus habis itu kita kan udah selesai dari janjian itu ya, nih kita pulang. Sebelum kita pulang ada temen aku yang dia ke florist, dimana florist ini dia pengen bikin buket bunga mawar karena emang ini buat ya pacarnya dia lah bisa dibilang. Dan ya udah kita temenin, dan setelah itu kita balik lagi ke rumah asal kita, dan ya habis itu kita berpisah dan pergi ke rumah masing-masing secara aman dan sehat lah. Oke deh guys, sekian, terima kasih ya guys, dadah.